Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. Jamaah-jamaah rahimakumullah, kembali kita bersyukur, kita memuji Allah atas karunia rahmat nikmat yang kita rasakan sampai saat ini. Yang dengan nikmat-nikmat tersebut segala niat baik-baik kita, segala hajat rencana-rencana kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Salah satu nikmat terbesar pada saat ini adalah dimudahkan lagi langkah kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah." Hai orang-orang yang beriman, apabila azan di hari Jumat telah dikumandangkan, maka bersegeralah kalian mengingat Allah, berzikir kepada Allah, melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu salat Jumat berjamaah. Tinggalkan kata Allah, wadharul bai', segala sesuatu yang berhubungan dengan jual beli kalian. Tinggalkan pekerjaan, tinggalkan kantor, tinggalkan sawah, ladang, kebun, tinggalkan yang namanya segala sesuatu berhubungan dengan dunia kita. Mengapa? Kata Allah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Karena ini lebih baik, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya besar daripada segala apa yang kita usahakan dari hubungan dengan dunia ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Hatib tidak bosan-bosan mengajak kepada diri hatib pribadi dan kepada para jemaah sekalian, mari kita manfaatkan waktu-waktu kita ini untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat maksimalkan mungkin waktu kita untuk lebih bagaimana mendapatkan pahala dari Allah, karena inilah hari-hari yang menentukan kita, yang pada saat kita bertemu Allah tidak berguna lagi harta kita, keluarga kita tidak bisa bantu kita, pangkat kita tidak bisa tolong kita, kecuali menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang penuh dengan keimanan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Hari yang tidak bisa bermanfaat harta, jabatan yang kita banggakan tidak bisa bantu kita, keluarga kita, kecuali yang menghadap Allah dengan penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya satu perkara yang harus diyakini oleh setiap muslim, bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan manfaat, tidak ada yang bisa memberikan mudarat, itu hanya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, keyakinan inilah yang ditanamkan oleh agama kita, bahwa tidak ada sesuatu makhluk pun yang bisa memberikan kita manfaat, tidak ada yang bisa memberikan kita kebaikan, entah itu kesehatan, entah itu rezeki, entah itu yang namanya berhubungan dengan kebaikan, tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, bahwa tidak ada sesuatu yang bisa mendatangkan mudarat atau menolak mudarat. Tidak ada yang bisa mendatangkan keburukan pada diri kita, penyakit, kemiskinan dan sebagainya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, makhluk semulia apapun dia, setinggi apapun derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, apakah dia seorang wali, apakah dia seorang nabi, apakah dia seorang rasul, bahkan makhluk yang tercipta dari cahaya malaikat tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul la amliku li nafsi naf'aw wala darran illa ma syaa Allah." Katakan wahai Muhammad, aku kata Rasulullah. Ini Rasul bersabda bahwa katakanlah bahwa aku tidak bisa memberikan manfaat dan memberikan mudarat kepada diriku sendiri kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini manusia yang termulia, kekasih Allah saja tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat untuk diri beliau, apakah layak untuk orang lain? Karena apa? Jemaah dirahmati Allah, yang memberikan manfaat dan menolak mudarat itu bukan hak makhluk. Siapapun dia tidak bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam mengingkari keyakinan yang masih sifatnya jahiliyah. Keyakinan yang mengatakan bahwa suatu hari itu bisa mendatangkan kesialan, bahwa suatu bulan itu sial, suatu tahun itu sial, ini hari sial, ini bulan sial, ini waktu sial. Seperti yang diyakini sebagian kaum muslimin. Kita berada di tanggal 9 bulan Safar. Masih ada keyakinan sebagian kaum muslimin yang menyatakan bahwa bulan Safar itu bulan sial. Buktinya apa? Ya masih di kampung-kampung masih terus berkembang.
keyakinan bahwa orang yang lahir di bulan Safar itu akan mendatangkan kesialan dalam dirinya. Kesialan itu bentuknya misalnya penyakit, atau mungkin bahkan dia bodoh dan sebagainya, bahkan gila. Sehingga untuk menangkal kesialan-kesialan itu maka dibuatlah seperti kebiasaan-kebiasaan atau ritual-ritual yang dilakukan setiap tahunnya dilakukan di bulan Safar. Untuk apa itu? Untuk menangkal agar supaya orang yang lahir di bulan Safar itu tidak mendapatkan kesialan dalam dirinya. Maka dibuatlah semacam kebiasaan atau adat di setiap bulan Safar. Untuk apa? Untuk sebagai ritual supaya tidak terjadi kesialan terhadap orang yang lahir di bulan Safar itu. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, menganggap sial kepada sesuatu inilah yang disebut tatayur. Yang berasal dari kata tayr atau burung. Karena tatayur ini berasal dari kebiasaan orang-orang jahiliyah. Yang ketika mereka sebelum datang Islam, sebelum mereka melakukan sebuah kegiatan atau rencana ingin safar atau hendak melakukan sebuah program, apakah pernikahan dan sebagainya, hajatan, mereka akan menerbangkan burung. Apabila burung itu terbang ke arah kanan, yang mereka sebut dengan sane, ini tanda baik. Artinya mereka akan melanjutkan apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka hendak lakukan. Namun apabila burung itu terbang ke arah kiri, yang mereka sebut dengan bare, mereka akan tidak menjadi melakukan. Karena apa? Mereka menganggap ini tidak bagus, ini akan mendatangkan kesialan, ini akan mendatangkan kecelakaan apabila kita lakukan. Ini jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk-bentuk tatayur di zaman jahiliyah. Dan tatayur ini bukan cuma burung, bahkan dengan angka. Orang tidak mau ketemu dengan angka 13. Katanya ini angka sial. Ini jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa tatayur itu? Tatayur adalah perasaan atau keyakinan akan bernasib sial dengan sesuatu. Sesuatu itu entah dilihat atau didengar atau diketahui. Ini yang disebut tatayur. Perasaan bahwa dia akan bernasib sial, baik yang dilihat. Misalnya tadi burung, ketika dia terbangkan burung itu ke arah kiri, dia menganggap ini sial. Ketika sudah siap, pakaian sudah siap, sudah dibungkus pakaian rapi di atas mobil, tiba-tiba hendak keluar rumah, jatuh cicak di pundaknya atau di kepalanya. Dan dia beranggap dengan jatuhnya cicak ini berarti tandanya sial. Maka apa yang dia lakukan? Dia kembali memasukkan tas-tas tadi, koper-koper tadi yang sudah dimasukkan ke dalam mobil, tidak jadi dimasukkan ke dalam rumah ulang. Karena apa? Dia menganggap ini tanda sial. Apabila saya lanjutkan perjalanan saya ini, maka saya akan mendatangkan kesialan dalam perjalanan saya. Ini bentuk-bentuk tatayur yang dilarang oleh agama kita, saudarakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah. Bentuk-bentuk tatayur ini banyak berkembang di kalangan kita. Ketika dia tabrak kucing, kemudian dia berfirasat, ini tidak bagus. Kemudian dia akan melakukan sesuatu yang melebihi kapasitas untuk hewan. Maka dia kubur baik-baik itu kucing. Bahkan sebagian orang mengatakan supaya tidak terjadi kesialan ketika tabrak kucing, itu pakaian dalamnya dijadikan pembungkus kain kapat untuk kucing itu. Supaya tidak terjadi kesialan dalam dirinya karena dia sudah tabrak kucing. Untuk menangkal supaya tidak terjadi kesialan, maka dia kubur baik-baik kucing itu dengan pakaian dalamnya. Tapi ketika dia tabrak ayam, dia tabrak lari. Nah, apa hubungannya? Apa bedanya antara ayam dengan kucing? Tidak ada perbedaannya. Sama-sama binatang, sama-sama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika ada perasaan atau keyakinan terhadap kucing tadi, dengan saya tabrak kucing ini saya akan mendapatkan kesialan, maka ini yang disebut dengan tatayur. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah katakan at-tiyaratu syirkun. Menganggap sial kepada sesuatu itu adalah bentuk kesyirikan. Mengapa syirik? Mengapa kita bertatayur dengan kucing syirik? Mengapa kita bertatayur dengan bulan Safar disebut syirik? Kenapa? Syirik itu adalah meyakini bahwa ada sesuatu selain Allah, kita samakan dengan Allah. Sesuatu selain Allah di sini apa? Kucing tadi. Kita berkeyakinan bahwa kucing itu mempunyai kekuatan. Ketika saya tabrak kucing,
Dengan kucing itu yang saya tabrak, kucing itu akan menyebabkan kesialan dalam diri saya. Apa hubungannya kita tabrak kucing kita mendapatkan kesialan? Apa hubungannya ketika jatuh cicak di pundak kita akan celaka? Tidak ada hubungannya. Secara logika tidak ada hubungannya, dan secara akal tidak masuk di akal. Apa hubungannya angka 13 kita sial? Ini semua jamin rahmati Allah Subhanahu wa taala, bentuk tatayur yang harus kita hilangkan karena bukan dari agama kita. Maka jamin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, termasuk bulan Safar ini, kata Rasulullah, la safar, tidak ada kesialan di bulan Safar. Ini Rasulullah menyatakan tidak ada kesialan di bulan Safar. Namun sebagian kita masih menganggap bahwa di bulan Safar itu ada kesialan, yang dengannya kita harus melakukan sebuah keyakinan, kebiasaan untuk menangkal hal-hal yang terjadi, terutama orang yang lahir di bulan Safar. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita sehingga kita terjauhkan dari bentuk-bentuk tatayur yang menjerumuskan kita kepada perbuatan syirik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bihi bil ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan muslimin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara fitrah kita tidak akan terlepas dari perasaan-perasaan bernasib sial. Itu sudah menjadi fitrah manusia. Ketika kita tabrak kucing misalnya, pasti ada perasaan, jangan-jangan saya celaka, jangan-jangan saya begini. Nah, bagaimana kita menanggulangi hal-hal atau pemikiran tersebut? Caranya adalah yang pertama, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada sahabat bertemu Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya punya rumah baru, namun ketika saya tinggal di rumah baru itu, seluruh keluarga saya sakit, bahkan ada yang meninggal dunia. Bagaimana harus saya lakukan Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Tinggalkan rumah itu dalam keadaan hina. Artinya di sini Rasulullah katakan, jangan kita menganggap bahwa rumah itulah yang mendatangkan kita penyakit. Jangan kita menganggap bahwa rumah itu yang mendatangkan kita kesialan, atau bahkan menganggap bahwa rumah itulah yang menyebabkan keluarga saya mati. Lah, bahwa yang menyebabkan semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala, atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, tinggalkan rumah itu dalam keadaan hina. Tinggalkan dia. Jangan sampai ada keyakinan-keyakinan hal-hal tertentu yang menyebabkan kita tinggalkan rumah itu gara-gara rumah itu sehingga saya sakit. Ini jamin rahmat Allah. Yang kedua, ada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari pemikiran-pemikiran seperti tatayur tadi. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara berdoanya, Allahumma la khaira illa khairu wala khaira illa khairu wala ilaha ghairu. Ya Allah, aku mohon kepadamu bahwa tidak ada yang bisa memberikan saya kebaikan kecuali Engkau, dan tidak ada yang bisa mendatangkan keburukan kecuali Engkau, dan tidak ilah kecuali Engkau. Yang ketiga, jamin rahmat Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan untuk menangkal yang pemikiran atau keyakinan kesialan itu adalah kita lawan misalnya anggapan misalnya pemali. Ya, bahasa kita adalah pemali. Katanya jangan duduk di pintu kalau ada istri kita hamil. Kalau kita duduk di pintu nanti susah anak itu lahir. Apa hubungannya? Kita duduk di depan pintu, istri susah melahirkan. Justru saja minta rahmati Allah. Alhamdulillah dari Allah, dari Allah. Saya lawan. Alhamdulillah saya sudah punya 5 anak. Saya setiap ada orang berkata begitu, saya duduk di pintu. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa pintu ini tidak ada sama sekali memberikan manfaat maupun mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Menangkal pemikiran-pemikiran dari orang-orang awam yang menganggap bahwa ketika duduk di depan pintu akan mendatangkan hal ini dan ini kepada istri kita dan sebagainya. Artinya kita lawan, jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika kita tabrak kucing. Ketika tabrak kucing ada pemikiran mengatakan harus dikubur baik-baik. Ya, kita lawan. Ya, tetap kita melakukan kebaikan kepada makhluk. Mungkin kita kubur
Tapi ketika kita tabrak kucing, namun ketika kita tabrak anjing ataupun ayam, maka kita lakukan yang sama. Jangan kita kubur baik-baik kucing, namun ketika kita tabrak ayam kita tabrak lari. Ini jaminan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita, karena perbuatan syirik tatayun ini adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Kata Allah, Allah tidak ampuni dosa syirik dan Allah ampuni dosa selain syirik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amin amin rabbal alamin. Laghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil 'ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut najatan min hisab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub tsabbit qulubana ila ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha yuhibbul muhsinin wa yuhibbul fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yazidkum wa lazikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus shalah.